Oke, Pak Tony ya. Oke, kita mulai aja. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Saya ulangi. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, ini langsung ke materi aja. Bab selanjutnya kita mau bahas terkait dengan untuk kelas 10 trigonometri ya. Ya, materi kalian yang bab pertama kemarin itu kan terkait dengan barisan dan deret, yang bab kedua ini adalah trigonometri. Oke ya. Trigonometri ini adalah materi yang memang biasanya muncul di level sekolah menengah, baik di SMA dan di SMK, itu bahasanya gitu. Jadi di SMP kemungkinan ini belum ada, tapi ada kemungkinan juga dia diajarkan ketika kalian nanti mungkin ada olimpiade atau kalian juga mengalami yang namanya pengayaan gitu. Cuma karena pas kalian SMP juga di level terakhir yaitu kelas 9 juga di mix sama yang namanya masa COVID, jadi kemungkinan juga tidak terlalu dalam tentang materi. Jadi kemungkinan ini juga belum. Ini materi pertama kalian di bahan materinya trigonometri. Nah, trigonometri untuk nanti hari ini yang kita mau bahas itu terkait yang pertama, yaitu perbandingan trigonometri. Oke, perbandingan trigonometri, sebelum ke rumus atau eh, istilah-istilah pada trigonometrinya, kalian harus tahu dulu yang namanya perbandingan trigonometri dikaitkan dengan yang namanya segitiga siku-siku. Nanti kita harus tahu dulu makna dari segitiga siku-siku untuk setiap kasus pada perbandingan trigonometri gitu ya. Misalkan saya punya perbandingan trigonometrinya adalah ini. Saya punya segitiga siku-sikunya ini. Ini yang pertama. Kemudian yang keduanya adalah ini. Kemudian saya punya titik-titik sudut pada segitiganya adalah A, B, dan C. Dan A, B, dan C sama ya. Dari sini nanti perbandingannya itu tergantung dari sudut pada trigonometrinya itu sendiri. Misalkan saya punya sudut, ya, nanti berkaitan dengan sudut. Sudut nanti disimbolkan dengan alfa. Mau dibaca alfa ya. Sudutnya itu disimbolkan dengan alfa. Alfanya misalkan yang pertama letaknya di B, kemudian alfa yang kedua letaknya di C. Yang poin terpenting yang kalian harus ingat itu adalah depannya alfa itu selalu Y. Oke ya, depannya sudut selalu Y. Si miring, ya udah masuk ke rumus ya ini. Sisi miringnya itu adalah R. Kemudian sisi satu-satu yang belum ada keterangannya itu berarti adalah X. Ini X. Ingat ya, patokannya adalah depannya sudut selalu Y. Nah, sekarang di rumusnya, rumus dari trigonometri atau istilah yang ada terdapat pada trigonometri, yang pertama, kita punya yang namanya sin. Sin itu biasanya dibacanya sinus, kalau penulisannya itu disingkat jadi sin. Sin alfa atau sin dari sudutnya. Ingat ya, alfa itu sudut yang ada pada gambar tadi. Nah, sekarang sin alfa itu rumusnya adalah Y per R. Kemudian kosinus
itu disingkat jadi cos aja. Itu adalah X per R. Dan tangan alfa itu adalah Y per X. Kita punya rumus kebalikan dari sin, cos, dan tangan. Untuk sin dan cos ada tangan juga ya. Kebalikannya nanti kalian punya yang namanya, yang pertama untuk sin kebalikannya adalah kosekan. Tulisannya adalah kosek seperti ini atau CSC biasanya. Nanti kalau di buku penulisannya berbeda, kamu nggak boleh bingung sama penulisan. Namanya kosekan. Kosekan alfa itu rumusnya adalah kebalikan dari sin. Kalau sin Y per R, kalau kosekan itu berarti dia adalah R per Y. Dibalik aja. Kalau cos alfa kebalikannya adalah sekan. Sekan alfa. Sekan kebalikannya kan tadi dari cos ya. Kalau cos adalah X per R, kebalikannya adalah R per X. Kalau tangan kebalikannya adalah kotangan. Kotangan kebalikan dari tangan itu jadinya X per Y. Ini adalah rumus kebalikan dari si trigonometrinya. Nah sekarang dari sini selain perbandingan trigonometri, karena kalian bicara tentang yang namanya ini ya, segitiga siku-siku, mau nggak mau kalian harus juga belajar atau menggunakan pemahaman kalian terkait dengan yang namanya teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras itu yang kayak gimana? Misalkan saya punya segitiga siku-sikunya. Ada siku-siku yang seperti ini. Sisinya A, B, C seperti ini. Teorema Pitagoras yang berlaku di segitiga siku-siku. Kalau ada jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Ini kan sisi siku-siku ya, A dan B ya. Dikuadratkan dan dijumlah. Hasilnya adalah sisi miring yang dikuadratkan. Ini. Dan kemudian dari sini, yang kamu harus perhatikan lagi, biasanya di teorema Pitagoras buat mencari yang namanya salah satu sisi pada segitiga siku-siku. Itu yang pertama, yang kalian bisa lihat cirinya atau pencirinya. Itu yang pertama adalah kalau yang dicari adalah salah satu sisi siku-sikunya. Misalkan sisi siku-siku yang mau dicari adalah A. A sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi B kuadrat. Ada lagi? Ada. Karena sisi siku-sikunya kan ada dua. Yang B adalah C kuadrat min A kuadrat. Kemudian kalau disuruh nyari sisi miringnya, C sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Ini adalah rumus yang bisa dipakai di pencarian untuk teorema Pitagoras. Selain menggunakan teorema Pitagoras, kalian juga terbantu dengan yang namanya triple Pitagoras. Triple Pitagoras itu berguna untuk agar kalian tidak menghitung terlalu panjang. Biasanya untuk level SMK, angka-angkanya itu yang muncul adalah triple Pitagorasnya ini. Jadi kalian tidak perlu banyak terlalu ngitungnya. Nah sekarang triple Pitagoras itu yang kayak gimana? Oke, triple Pitagoras. Triple Pitagoras kamu, misalkan yang pertama itu adalah ini. Kalau ada 3, 4, 5, triple Pitagorasnya ada 3 tipe yang biasa keluar. Kalau dia yang pertama ya, dikali 2, dikali 3, dan dikali 4. Ini lumayan sering keluar ya. Kalau dikali 2, 3, 4, 5 jadinya 6, 8, 10. Kalau dikali 3 jadinya 9, 12, 15. Kalau dikali 4 jadinya 12, 16, 20. Ada lagi nggak triple Pitagoras yang tunggal? Ada. Yang tunggal
selain 345 ya, kan bisa dikali, kalau 345 dikali dengan angka yang lain berubah menjadi triple Pitagoras yang baru gitu ya. Tapi kalau di yang tunggal dan tidak dikalikan itu ada juga. Siapa aja ini? Ada 5, 12, 13. Kemudian nanti kalian juga punya yang namanya 15, 17, satu lagi itu 8. Yang ketiga kalian juga punya 10, 24 sama 26. Dan satu lagi adalah 7, 24, 25. Nanti kalian tinggal gunakan aja. Toh ulangan kalian atau yang lainnya itu kan open book. Jadi kalian bisa buka catatannya ini nanti. Selain triple Pitagoras yang kalian punya lagi itu apa? Sedapat ini kita main ke contohnya. Gunainnya gimana gitu ya biasanya kalau di soal level SMK gitu. Misalkan saya punya diketahui segitiga siku-siku di titik A mempunyai panjang sisi Agung. Itu suaranya mungkin bisa di unmute dulu biar nggak masuk gitu. Panjang sisi yang pertama saya punya AB. AB-nya adalah 5 cm. Kemudian saya juga punya si BC sama dengan adalah 13 cm. Tentukan yang pertama adalah sin. Sinnya sin B dan kotangan B. Yang B kalian punya, misalkan saya maunya cos C dan kosekan C. Langkah pertama untuk mengerjakan soal seperti ini adalah gambar segitiga yang mungkin untuk mengerjakan si A dan si B. Saya mau gambar yang A dulu. Yang A, segitiganya. Karena bergantung dari sudutnya ya, jadi berpengaruh. Oke, saya punya siku-sikunya di sini. Ada AB-nya. Siku-sikunya di A harus pastikan sama seperti soal. Berarti yang lainnya kamu taruh terserah di mana nggak masalah. Ini saya misalkan B-nya di bawah, atasnya C. Kemudian AB-nya 5. Disesuaikan dengan soalnya. BC-nya adalah 13. Ini kurang presisi ya, tetapi anggap aja sama itu ya. Nah, sekarang kita lihat alfanya. Saya punya alfanya. Alfanya yang A, ini yang A ya. A, B. Yang A itu pakainya alfanya adalah B. Kamu lihat B-nya ini kan B ya. Jadi alfanya adalah B. Kemudian kalau yang B itu alfanya adalah C. Itu. Nah, sekarang kita ngerjakannya gimana? Oke, sekarang kita kerjakan yang kamu punya. Yang pertama, kita harus cari dulu sisi AC. AC-nya berapa? 5, 13. Kan idenya tadi pakai triple ya. Kita lihat di hafalan kamu 5, 13 yang mana? 5, 13 berarti ini. Ingat ya, 2 angka pertama ini adalah sisi siku-siku. Ini siku-siku. Kalau yang ini adalah sisi miring.
Oke ya. Yang terakhir sisi miring yang terakhir itu sisi miring yang dua pertama itu adalah sisi siku-sikunya. Nah, sekarang dari sini ada 5, 13. Kan tadi si yang belum diketahui adalah sisi siku-sikunya. Berarti sisi siku-sikunya adalah 12. Dari triple-nya tadi ya. Oh, berarti ini adalah 12 yang kita mau cari. Nah, sekarang kita mau lihat yang kita menjadi pertanyaan soalnya itu apa. Untuk yang A, itu mintanya adalah sin B. Sin B itu rumusnya apa? Y per R. Nah, sekarang depannya Y, depannya sudut itu selalu Y. Oh, berarti ini Y-nya, kemudian ini adalah R-nya, pasti ini X-nya. Oh, Y-nya jadinya berapa? Oh, Y-nya adalah 12 per 13. Kemudian, yang kotangan B itu adalah Y per X. Y kamu berapa? Oh, Y kamu adalah 12, X kamu adalah 5. Bisa disederhanakan enggak? Enggak bisa, jadi ini adalah jawaban terakhirnya. Jadi kamu nggak boleh bingung ya. Jadi yang paling penting kamu tahu mau gunakannya gimana gitu. Ingat sudutnya penting. Kemudian yang B, kamu disuruh nyari cos C. Cos C itu X per R. Tetapi kita nggak tahu nih X, Y, R-nya yang mana. Sekarang lihat sudutnya. Sudut kamu adalah ini. Oh, berarti ini adalah Y-nya. Ini adalah R-nya. Pasti ini adalah X-nya. Lah, X-nya untuk yang B itu berapa? 12, R-nya adalah 13. Kemudian kosekan. Kosekan C jadinya kosekan itu kebalikan dari sin. Oh, jadi kalau sinnya Y per R kebalikannya adalah R per Y. Atau lihat rumusnya kamu tadi itu gimana. Oh, R kamu adalah 13, Y kamu adalah 5. Ini adalah jawabannya. Karena nggak bisa disederhanakan. Oke? Itu adalah contoh dari mengerjakan perbandingan itu seperti itu. Nah, sekarang setelah perbandingan selesai, yang kamu harus bisa punya lagi itu apa? Kamu harus tahu bagaimana cara menentukan nilai trigonometri. Bagaimana caranya? Misalkan saya punya alfanya, ya, nilai trigonometri hubungan sama sudut lagi ya, sudut. Nah, sekarang di trigonometri sendiri punya yang namanya istilah sudut istimewa. Sudut istimewanya siapa aja? Ada 0 derajat, ada 30 derajat, ada 45 derajat, ada 60 derajat, ada 90 derajat. Nah, sekarang dari sini untuk nilai trigonometri kelas saya itu saya tekankan untuk bisa mencari yang namanya sin dan cos dulu. Misalkan saya punya ada sudutnya, kemudian kamu disuruh nyari sin alfa dan cos alfa. Saya punya sudut istimewanya adalah 0, 30, 45, kemudian ada 60, ada 90. Yang perlu dihafalkan adalah note-nya ini. Saya punya note. Note-nya adalah kalau 0 itu lawannya 1. Kalau setengah lawannya setengah akar 3. Kemudian kalau setengah akar 2 adalah sama. Note-nya ya. Biasanya kalau kelas saya, kalau pertemuan untuk materi ini, saya suruh ngafalkan ini, maju satu-satu gitu. Ditanyain di luar kelas satu persatu. Tapi karena ini momennya online ya, jadi agak susah. Jadi semoga aja segera selesai biar kamu bisa normal belajarnya. Ada tegang-tegangnya gitu, sensasinya gitu kalau sama saya. Oke, nah sekarang yang perlu dihafalkan
nanti kalau kalian ketemu saya, itu adalah di bagian sin aja. Jadi satu baris ini harus hafal dulu. Yang lain nanti mengikuti. Nah sekarang yang harus hafal itu apa? 0. Sin 0 adalah 0. Jadi alfanya diganti. Diganti dengan sudutnya ini tadi. Sin 0 adalah 0. Sin 30 adalah setengah. Sin 45 adalah setengah akar 2. 60 adalah setengah akar 3. Kemudian 90 adalah 1. Yang cos itu mengikuti notnya. Lawan-lawan dan sama ya. Nah sekarang 0 lawannya 1. Setengah lawannya setengah akar 3. Setengah akar 2 sama. Setengah akar 3 lawannya setengah. 1 lawannya 0. Selesai. Sudah penuh. Jadi cukup menghafalkan sebaris aja. Nah sekarang dari sini ada lagi nggak yang kalian harus hafal? Ada, tangan. Tangan itu nyarinya gimana? Sin alfa per cos alfa. Nah, setelah ini kita akan coba buat gimana caranya mencari tipe-tipe soal untuk menentukan nilai trigonometri. Contoh. Tentukan hasil dari yang pertama, saya punya 4 sin 60 kali cos 45. Yang B-nya itu adalah saya punya sin 30 dikali cos 45 dibagi dengan sin 60 dikali cos 60. Oke, sekarang kita kerjakan yang A dulu. Saya punya A ya. Ya A. Yang A kamu adalah 4 sin 60 cos 45. 4 kali sin 60 berapa? Lihat di tabelnya. Sin 60 kamu adalah setengah akar 3. Cos 45-nya setengah akar 2. Nah, dari sini yang kamu bisa lakukan adalah coret-coret yang bisa dicoret ya. Ini coret jadinya 2. Kemudian 2-nya bisa dicoret sama yang 2 yang bagian sini. Oh, jadinya habis kan ya. Sisanya adalah akar 3 kali akar 2. Akar 3 kali akar 2 berapa? Akar 6. Selesai, ini jawabannya. Nah, sekarang yang B. Yang B-nya sin 30 cos 45 dibagi dengan sin 60 cos 60. Sin 30 adalah setengah, cos 45 adalah setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3. Nanti kalau kalian sudah hafal, ngerjakannya langsung cepat gitu. Cos 60 setengah. Kita sederhanakan yang bisa disederhanakan. Setengah bagian atas bisa dicoret sama setengah bagian bawah. Ada lagi nggak setengahnya? Ada. Kita juga bisa coret lagi yang setengah yang satu lagi dengan yang setengah yang satu lagi. Sisanya apa? Sisanya adalah akar 2 per akar 3. Akar 2 per akar 3 sudah selesai belum? Belum. Supaya selesai gimana? Hilangkan bentuk akar pada bagian bawah. Caranya gimana? Rasionalkan. Rasionalkan dengan bentuk akar seperti yang semester 1 kemarin. Caranya dikalikan dengan bentuk akarnya itu sendiri. Yang mana yang nggak boleh? Yang bawah. Jadi dikalikan dengan yang bawah. Akar 2 dikali akar 3, jadi atas kali atas, bawah kali bawah ya. Akar 2 kali akar 3 adalah akar 6. Akar 3 dikali akar 3 adalah 3. Akar 6 sebenarnya depannya ini ada angkanya ya. Angka berapa? Angkanya adalah angka 1. Oh, jadi sebenarnya kalau dituliskan jadinya
1/3 akar 6. Ini. Ada yang lain lagi nggak? Misalkan kamu disuruh nyari tangan 30 gitu misalkan. Tangan 30 tadi rumusnya apa? Berarti sin per cos ya. Sin 30 per cos 30. Sin 30 berapa? Setengah. Cos 30 setengah akar 3. Oh, jadinya bisa dicoret juga ini. Ini jadinya berapa? 1. Oh, jadi 1 per akar 3. Juga belum selesai ya. Karena kan dalam bentuk akar pada bagian bawah. Jadi dikalikan lagi. 1 dikali akar 3 ya 1 akar 3 per akar 3 dikali akar 3, 3. Kalau dituliskan jadinya 1/3 akar 3. Kayak gitu. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke. Tidak. Ya, nanti PDF-nya saya bakal share di grup. Kemudian misalkan suara saya nggak kedengaran, nanti saya share di YouTube juga videonya. Nanti bisa ditonton ulang lagi. Kemudian untuk sebelum kita akhiri ya, bisa tunjukkan muka-muka kalian dulu. Siapa itu? Teman kamu? Oke. Sebelum kita akhiri ya. Ini jangan lupa ulangannya untuk kelas 10 TI. Dikumpulkannya jangan lupa telat-telatnya hari Jumat. Itu dikerjakan, kalau nggak tahu lihat di YouTube-nya. Kalau nggak tahu bisa tanya Japri, nggak apa-apa. Itu aja untuk hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya akhiri. Saya end to all. Selamat mengerjakan ulangannya. Selamat pagi.